Dah start. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan pada kita semua, ya. Dan kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini ialah Allah masih berikan pada kita kenikmatan, kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu agama. Yang mana menuntut ilmu agama merupakan amalan yang paling afdal, amalan yang paling agung bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan talabul ilmi itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, sholatul lail, sholatul duha, bahkan lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu, ya, setinggi-tinggi atau sebaik apapun amalan seseorang, bila tidak dilandasi dengan sebuah ilmu, maka amalan tersebut akan menjadi hal yang sia-sia. Contohnya kayak orang sholat, ya, sholat lail misalnya, sholat duha, akan tapi dia melakukan sholat tersebut tanpa dilandasi oleh sebuah ilmu, maka sholat tersebut menjadi hal yang sia-sia. Ya, begitu juga dengan jihad fi sabilillah. Jihad merupakan amalan yang sangat agung, ya, itu bila syak, tanpa keraguan, sangat agung. Akan tapi bila seseorang melaksanakan jihad tersebut tanpa dilandasi oleh ilmu, maka jihad tersebut menjadi jihad yang sia-sia. Jadi oleh karena keutamaan ilmu inilah, ya, kita lebih pantas lagi untuk bersyukur atas kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kita, terkhusus di masa-masa sekarang ini, ya. Banyak asatidzah yang udah pergi, ya, asatidzah yang udah pergi, orang-orang soleh yang udah meninggalkan dunia ini, dan kita yang masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan ibadah dan menuntut ilmu, ya, harus lebih bersyukur lagi atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dengan apa? Ya, dengan lebih semangat lagi, ya, dengan lebih semangat lagi dalam belajar ilmu agama. Tayyib. Insyaallah ana jadi guru antum, ya, guru tetap antum di pelajaran akidah, ya, di pelajaran akidah. Adapun kitab yang akan menjadi muqarrar tahun ini namanya Al-Qawaidul Muthla. Al-Qawaidul Muthla fi sifatillah wa asma'ihi al-husna. Ya, apa artinya Qawaidul Muthla? Apa manzal? Enggak tahu. Qawaidul Muthla adalah kaidah-kaidah yang utama atau kaidah-kaidah yang indah. Muthla itu fudla, ya, kaidah-kaidah yang utama. Fi sifatillah wa asma'il husna, pada sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang indah. Ya. Kitab ini lebih fokus ke masalah tauhid asma wa sifat, karena tauhid itu terbagi menjadi 3. Apa itu, Hibban? Tauhid terbagi menjadi 3: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Ifradullah ta'ala fi khalqihi wa mulkihi wa rizkihi wa tadbirihi, ya, mengesahkan Allah Azza wa Jalla pada penciptaannya, kekuasaannya, rezekinya, kemudian pengaturannya. Kemudian uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala pada ibadah. Jadi Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat,
yang akan kita pelajari. Apa itu? Ifradullah ta'ala bima lahu fi asma'i wa sifat, ya. Mengesahkan Allah azza wa jal, ya, pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi ada 3 kaidah di dalam memahami asma wa sifat. Ada 3 kaidah. Jadi sebelum antum belajar kitab ini, sebelum antum belajar tauhid asma wa sifat, antum harus mengamalkan 3 kaidah. Apa itu? Pertama, al-itsbat, yaitu menetapkan. Maksudnya apa? Kita wajib untuk menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai yang telah Allah tetapkan di Al-Quran dan yang telah Rasulullah SAW tetapkan di hadis. Misalnya Allah Azza wa Jal menetapkan sifat Al-Hayy, zat yang maha hidup. Kita sebagai seorang hamba wajib menetapkan nama itu, Al-Hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya, menetapkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Kita wajib menetapkan Ar-Rahman sebagai namanya, ya, Ar-Rahmanur Rahim. Paham di sini? Ya. Yang kedua apa itu? An-nafyu, ya, artinya peniadaan. Jadi kita nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Misalnya Allah mempunyai sifat As-Sami', zat yang maha mendengar. Nggak boleh kita menyamakan pendengaran Allah itu sama kayak makhluk. Al-Basir, zat yang maha melihat. Nggak boleh kita menyamakan penglihatan Allah sama dengan makhluk. Itu nggak boleh. Wassalam. Ya. Dah. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, kita harus memutus, ya, segala keinginan untuk mengetahui bagaimana kaifiah sifat Allah. Harus kita putus. Nggak boleh kita tanya bagaimana ya wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Nggak boleh. 3 kaidah, ya. Al-itsbat, penetapan. Kemudian tidak boleh menyamakan, ya, menyerupakan. Yang ketiga, yang terakhir, tidak boleh membagaimanakan. Itu nggak boleh, ya. Allah menjelaskan bahwasannya Dia mempunyai sifat al-wajh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Surat Al-Kahfi, ya. Dan bersabarlah dirimu terhadap orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petangnya. Yuriduna wajhah, yang mana mereka hanya mengharapkan wajahnya Allah. Jadi di Al-Quran Allah menetapkan sifat wajah untuk dirinya, ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga menceritakan, ya, tatkala penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, ya, dan penduduk neraka sudah dimasukkan ke neraka, maka setiap hari Jumat itu penduduk surga melihat wajahnya Allah, ya. Saking indahnya wajah Allah, penduduk surga nggak mau kembali ke surga. Itu setiap hari Jumat. Jadi apa? Baik dari Al-Quran maupun dari hadis, ya, Allah Azza wa Jal beserta Rasulnya SAW telah menjelaskan bahwasannya Allah memiliki sifat wajah. Nah, berarti kita harus menetapkan Allah punya wajah. Pertama, kaidah pertama. Yang kedua, kita nggak boleh menyamakan wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk. Yang ketiga, kita nggak boleh menanyakan bagaimana wajahnya Allah, karena itu perkara gaib. Kita nggak ada ilmu ke situ, nggak ada. Bagaimana wajahnya Allah? Nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh kita membagaimanakan wajahnya Allah, itu nggak boleh.
Itu perkara gaib. Nggak ada ilmu kita ke sana, nggak ada. Gitu. Contohnya gini ya, sifat nuzul juga. Sifat nuzul, Allah memiliki sifat nuzul, artinya apa? Turun. Sebagaimana yang Rasulullah jelaskan, yanzilullah kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah itu turun ke bumi pada setiap malam. Ya. Jadi pada setiap malam Allah itu turun ke bumi. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah harus mengamalkan 3 kaidah ini. Pertama, kita harus menetapkan Allah itu punya sifat turun. Ya. Harus kita tetapkan. Yang kedua, kita nggak boleh menyamakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Yang ketiga, kita nggak boleh membagaimanakan ya turunnya Allah itu gimana. Ya, sehingga kalau orang-orang jahil, orang-orang bodoh, mereka mengingkari sifat nuzul ini. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ya gimana Allah turun ke dunia? Yang jaga arsy siapa? Nah, gitu kata mereka, ya kan? Kalau misalnya Allah turun ke dunia, jadi di arsy itu siapa? Kosong. Nah, terus misalnya Allah turun ke bumi, ya kan, malam hari. Nah, di Eropa itu siang. Nah, terus sana di Brazil pagi, beda-beda. Nah, itulah salah, kita nggak boleh ke situ. Jadi turunnya Allah itu nggak seperti turunnya makhluk. Kita nggak bisa mikir ke sana. Ya, otak kita nggak mampu mikir ke sana, nggak mampu. Ya, contoh simple ya, contoh yang gampang. Ayam itu makhluk nggak? Makhluk ayam kan? Tapi ayam yang kita lihat, mereka paham nggak apa yang ada di pikiran manusia? Misalnya manusia ini lagi marah, ya manusia ini lagi senang, lagi tersinggung. Ayam ini paham nggak? Nggak paham kan? Nah, itu masih sesama makhluk. Ya, masih sesama makhluk. Gimana kalau kita sama Allah? Ya nggak paham lah kita. Kita tuh yang menciptakannya, kita tuh makhluknya. Allah yang Khalik, Allah sang pencipta. Paham di sini? Bingung nggak? Nggak bingung kan? Sebenarnya pelajaran ini, Tauhid Asma wa Sifat, ini pelajaran tinggi. Seharusnya idealnya ya, antum tuh harus kokohkan di uluhiyahnya, pelajaran akidah dasar. Ya. Tapi antum dipercayalah, bisa antum ini. Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat. Pelajaran tinggi sebenarnya Asma wa Sifat nih. Ana belajar ini di Jami'ah di Madinah. Waktu Ana pesantren Ana belum pernah belajar Asma wa Sifat. Ya ada tapi ya ringkas-ringkasnya aja. Dasar-dasarnya aja. Belum sampai belajar kitab yang khusus pelajaran Asma wa Sifat, belum sampai. Nah, ya antum Masya Allah ya. Udah belajar Asma wa Sifat di SMA. Ya mudah-mudahan bisa ya kan. Ya mana tahu antum otaknya semakin Imam Bukhari ya kan, bisa insyaallah. Tapi ya insyaallah bisa. Ya. Ini kitab ini Al-Qawaidul Muthlah ditulis oleh Syekh yang sangat terkenal. Siapa? Syekh Al-Utsaimin ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang belum dengar Syekh Shalih Al-Utsaimin? Adi pernah dengar? Belum? Syekh Shalih Al-Utsaimin terkenal loh nih Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, ada kalau Syekh bin Baz tahu ya, Syekh bin Baz. Kalau Syekh Saleh Fauzan, oh bukan. Syekh Abdul Razak Al-Badr, Sulaiman Ruhaili, Ibrahim Ruhaili, belum? Baru dengar? Hah? Sulaiman Ruhaili kan pernah datang ke Indonesia. Ibrahim Ruhaili juga pernah datang ke Indonesia. Belum pernah dengar ya? Kalau Syekh Abdul Razak Al-Badr yang kemarin daurah di Istiqlal, atau Syekh Abdul Razak Al-Badr.
Harus tahu lah nama-nama syekh. Harus tahu lah sekian nama-nama syekh. Ya. Ya. Jadi kitab ini ditulis dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Oh, sebelumnya tadi udah paham belum 3 kaidah tadi? Nah, jadi nggak bisa kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kayak contohnya tadi, nggak bisa lah Allah turun. Kayak mana Allah turun? Kosong lah arsy, ya kan? Nah, itu mereka pikirnya pakai akal. Nggak mampu akal kita, nggak nyampe akal kita. Contohnya kayak tadi, akalnya ayam nyampe nggak ke akalnya manusia? Nyampe nggak akal dia tuh mikir apa yang dilakukan manusia? Nggak nyampe. Padahal masih sesama makhluk. Apalagi kita, makhluk sama kholik, makhluk sama yang sang pencipta. Nggak mampu, nggak nyampe akal kita. Akal kita lemah, gitu. Ya. Nah, jadi ini kita ada 1 jam ya. 1 jam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, beliau ini sedikit aja anak ceritakan biografinya ya, biar tahu. Beliau lahir pada 27 Ramadan ya, tahun 1347 Hijriah, udah lama. Ya. Dan beliau memulai menuntut ilmunya ketika masa kecil. Ya. Di masa kecil beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masa kecilnya udah hafal sebelum balik udah hafal 30 juz. Yang mana beliau mentasmi'kan hafalannya, menyetorkan hafalannya dengan kakeknya sendiri. Namanya Syekh Abdurrahman Ad-Damir. Ya. Itu kakeknya beliau dari jalur ibu, Syekh Abdurrahman Ad-Damir. Jadi sebelum balik Syekh udah hafal 30 juz. Kemudian setelah hafal Al-Quran, beliau melanjutkan pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti khat, ilmu hisab, balaghah, sama kepada kakeknya sendiri. Ya, kemudian setelah usia remaja, beliau melanjutkan thalabul ilminya bersama syekh yang sangat terkenal. Siapa itu? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, Anda pernah nggak di ta'lim sekarang ini? Ya, pelajaran tafsir, kitabnya Tafsir As-Sa'di, sering itu Tafsir As-Sa'di. Itu di pesantren, di ta'lim sering itu dipakai Tafsir As-Sa'di. Nah, jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah guru pertama Syekh Shalih Al-Utsaimin setelah kakeknya. Belum nggak tahu Abdurrahman As-Sa'di? Nggak tahu ya? Ya, itu beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di beberapa kitab seperti Minhajus Salikin dan yang lain-lainnya ya. Kemudian saking pinternya Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu beliau menjadi murid kesayangannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di hingga suatu saat tatkala orang tuanya Syekh Shalih Al-Utsaimin itu pindah ke Riyadh. Jadi Syekh harus dibawa juga anaknya. Nah, itu ditahan sama gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ditahan sampai-sampai Syekh ini menulis surat khusus buat orang tuanya. Isinya apa? Isinya agar anaknya itu tetap di sini bersama kami, agar dia tetap mengambil faedah dari kami. Akhirnya apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin tetap berada di sisi gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan setelah beliau mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau juga melanjutkan thalabul ilmunya bersama Syekh yang sangat terkenal juga. Siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Ya, kalau di Indonesia ketua MUI-nya lah. Nah, kalau Syekh bin Baz itu Mufti Saudi Arabia. Ya. Nah, beliau belajar kepada Syekh bin Baz beberapa kitab seperti Sahih Imam Bukhari, kemudian karya-karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, singkat cerita, di umur 75 tahun beliau meninggal. Ya, beliau meninggal, yang mana meninggalnya itu disebabkan oleh penyakit yang udah lama
diderita beliau ya. Awalnya beliau ini nggak mau berobat dengan cara modern, kayak berobat ke rumah sakit, nggak mau. Beliau tetap kokoh, bersikukuh untuk berobat dengan cara tradisional, kayak bekam, madu, yang lain-lain itu ya, herbal tuh. Akan tapi orang-orang terdekat beliau itu membujuk beliau agar maulah berobat dengan cara modern. Akhirnya beliau pergi Jerman, Amerika, ya. Ya tapi Allah berkehendak beliau diambil lebih cepat sama Allah. Akhirnya ya, Syekh Utsaimin meninggal di usia 75 tahun dan dikuburkan di perkuburan namanya Al-Adl di Saudi. Al-Adl tepat di samping kuburannya Syekh bin Baz, gurunya tadi. Ya. Nah, begitulah biografi Syekh Shalih Utsaimin. Ini Syekh Shalih Utsaimin dijuluki faqih hadzal asr oleh ulama lain. Apa artinya faqih hadzal asr? Ahli fikihnya zaman ini, ya. Kenapa? Saking kedalaman ilmu saking dalamnya ilmu beliau di masalah-masalah fikih. Ya. Ya bukan berarti beliau masalah akidah nggak tahu. Ya, masalah hadis nggak tahu, tapi beliau paling dalam itu masalah fikihnya. Ya. Nah, sampai sinilah biografi Syekh Shalih Al Utsaimin. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk Al-Qawaidul Muthla. Sampai jam berapa kita? 9.35. Buka halaman halaman 6. Dah? Oh ya. Nanti lah tunggu Iban. Masih lama Iban? Masih lama? Lama nggak? Oh nggak. Mana bukunya? Belum diambil. Bukan, itu apa itu? Bukan. Dari judulnya ada beda. Golongan selamat ini asma sifat. Adi juga pahlawannya ya. Astagfirullah. Bawa Zaidan. Bawa. Apa? Oh ya, Farhan. Nah. Apa? Zoom ya? Karena udah start recording, kenapa? Oh iya, nggak pakai Zoom. Nggak pakai Zoom, YouTube. Jadi 1 jam setelah kita belajar, itu nanti dikasih linknya. Untuk yang online, untuk yang daring, gitu. Masih PTS nih. PTS. Apa namanya? Tatap muka terbatas ya. PTM. Astagfirullah. Payah kali ya kan. PJJ. PJJ apa? Jarak jauh. Oh iya, PTM. Ya. Siapa yang mau baca? Coba Mandal baca. Halaman 6 ya. Arab gundul itu.
Ya belajar. Iya. Masya Allah, paten ya. Nggak bisa baca kitab ya. Oh iya. Terus waba'at. Ya. Yang nggak tahu barisin ya, yang nggak tahu barisin. Yang nggak tahu baris, kasih baris. Apa? Pinjam bukunya ya? Oh. Pensil lah, pensil. Tapi ini kalau PDF-nya ada Ustaz? PDF. Iya, buku PDF. Ini? Ya, yang udah berbaris sama buku itu lagi. Ada, tapi Arab gundul juga. Yang mana? Arab gundul juga. PDF-nya ada. Al-Qawaid al-Muslah. Lanjut. Fa'inal iman bi asma'illahi ahadu ya arkanil ya 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 ya. Nah, dah. Mana? Masya Allah ya, Manzal udah bisa ya baca kitab. Nah, iya. Jadi kita mulai dari muqaddimah. Ini antum semangat nggak belajar asma wa sifat? Sebelumnya antum belajarnya uluhiyah kan? Akidah-akidah dasar. Iya. Rububiyah, uluhiyah. Sekarang kita belajar asma wa sifat. Kita mulai dari muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman. Wa ba'd ya. Jadi Syekh memulai dengan muqaddimah. Ya, bukan muqaddimah, khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah. Ya, khutbah ini sangat terkenal ya. Kalau taklim, ya bahkan khutbah Jumat, khutbah Id pakai ini. Ya, wa ba'd. Setelah itu, fa innal imana bi asma'illah wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala. Ya, maka iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya, fa innal imana bi asma'illah wa sifatihi, apa katanya? Ahadu arkanil iman billahi ta'ala, adalah salah satu rukun dari iman kepada Allah azza wa jal. Ya, paham sini? Beriman kepada asma wa sifat ya, itu salah satu rukun dari beriman kepada Allah azza wa jal. Ya, beda ya. Beriman rukun iman dengan rukun iman pada Allah. Kalau rukun iman ada 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Ada 6. Tapi kalau rukun iman kepada Allah, jadi dicabang lagi. Jadi al-iman billah. Nah, al-iman billah, iman pada Allah, itu mencakupi apa?
Pertama kita harus beriman terhadap wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada. Ya, beda. Wahia al-iman biwujudillahi ta'ala. Ini dia. Wahia al-iman biwujudillahi ta'ala wal iman birububiyatihi wal iman biuluhiyatihi wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Apa itu rukun iman pada Allah? Rukunnya adalah iman bahwasannya Allah itu ada, dan beriman terhadap rububiyahnya Allah, dan beriman kepada uluhiyahnya Allah, dan beriman pada asma wa sifatnya Allah. Inilah rukun iman pada Allah. Jadi ini ahamiyah yang pertama, ya. Apa itu arti ahamiyah? Huda apa? Adi. Apa artinya ahamiyah? Ahamiyah. Ahamiyah. Ya, ahamnya apa artinya Mandal? Apa Wahyu? Ahamiyah. Ya, ahamnya artinya pentingnya atau keutamaan, ya. Jadi ini keutamaan yang pertama, ya, keutamaan mempelajari asma wa sifat. Apa itu yang pertama? Fa'inal iman bi asma'i wa sifatihi ahadun. Jadi rukun apa? Bahwasannya belajar asma wa sifat, ya. Karena apa? Karena asma wa sifat itu salah satu rukun dari iman pada Allah. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Ya, bahwasannya asma wa sifat, ya, itu salah satu rukun dari beriman kepada Allah. Nanti Ustaz ringkaslah, ya, ahamiyah. Kemudian baca lagi. Wa tauhidullah, ya. 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 Ini ahamnya yang kedua. Ya, ini ahamnya yang kedua. Ini keutamaan yang kedua. Apa keutamaan yang kedua? Wa tauhidullah bihi. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsamit tauhid tsalatsah. Dan mentauhidkan Allah pada asma wa sifat, ya, itu salah satu dari jenis tauhid yang tiga. Ya, apa itu jenis tauhid yang tiga? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini ahamiyah yang kedua. Ahamiyah yang kedua, manfaat yang kedua, atau keutamaan yang kedua. Ya. Paham? Bingung? Paham, ya? Ya. Dan ya, ulangi lagi, ya. Wa tauhidullahi bihi ahadu aqsami tauhid tsalatsa. Tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhid asma was sifat. Ya, jadi tauhid asma wa sifat itu termasuk dari salah satu dari jenis tauhid yang tiga. Ya, apa itu jenis tauhid yang tiga? Tadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang kedua. Ahamiyah yang kedua. Ya. Wahyu, baca. Ya. Wa ahniyatuhu azimah. Ya. Wa la yumkinu ahadan an ya'budallaha ta'ala al-wujuhi Alal wajhil akmal. ala wajhil akmal hatta yakuna ala Ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'buduhu ala liya'budahu ala basirati. Qala Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Al-A'raf ayat 180. Ya. Wa hadha yashmalu Doa al masalah. Wa doa al ibadah. Iya, paham? Saya baca, ya. Famanzilatuhu fid din aliyah, maka kedudukan asma wa sifat ini itu sangat agung, ya, azimah, sangat besar.
Ya. Wala wa ahamiyatuhu azimah, dan kepentingannya, kebutuhan kita untuk mengetahuinya azimah, sama besar juga, agung, ya. Wala yumkinu ahadan ay ya'budallaha 'alal wajhil akmal hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah. Nah, ini dia. Ini ahamnya yang ketiga. Dan seorang hamba itu tidak mungkin bisa beribadah pada Allah dengan bentuk yang sempurna sampai dia mengenal Tuhannya, sampai dia mengenal Allah. Iya. Antum kenal sama Adi, ya. Kenapa antum bisa dekat? Karena antum kenal, karena antum mengilmui dia, sifat-sifat dia. Cocok antum sama dia. Sekarang kita gimana? Mau beribadah pada Allah secara khusyuk, ya, secara sempurna, tapi kita nggak kenal Allah, kita nggak tahu nama-namanya, nggak tahu sifat-sifatnya. Jadi ini ahamnya yang ketiga, ya. Ini ahamnya yang ketiga, ya. Wala yumkin ahadan, ya. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin dia bisa beribadah pada Allah dengan bentuk yang sempurna, ya, sampai dia mengenal Allah, sampai dia mengilmui asma wa sifat Allah. Itulah dia. Ini ahamnya yang ketiga, dan ini buah dari mempelajari tauhid asma wa sifat. Agar kita apa? Agar semakin khusyuk ibadah kita, ya. Intinya apa? Bila seseorang semakin dia mengilmui asma wa sifat, maka semakin berkualitaslah ibadah dia, ya. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengetahui asma wa sifat, maka semakin jelek kualitas ibadah dia. Sebaliknya, ini buah dari mempelajari asma wa sifat. Contohnya kayak tadi, ya. Nah, misalnya ini Mandal sama siapa? Dia dekat. Misalnya Mandal sayang sama orang tuanya. Ya, kenapa dia sayang sama orang tuanya? Karena dia kenal dari kecil dia, ya, yang ngasuh dia, yang rawat dia, ya, terus yang apa, yang belikan dia semuanya, yang urus dia semuanya. Sayang dia sama orang tuanya. Gitu juga kita sama Allah. Gimana kita sayang sama Allah kalau kita aja nggak kenal siapa Allah, ya. Makanya dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu membuat kita makin cinta kepada Allah. Itu dia. Jadi ini buah dari mempelajari asma wa sifat, ya. Dia ahamnya yang ketiga sekalian buahnya. Nah, paham di sini? Susah nggak? Nggak susah kan? Insya Allah. Liya'budahu ala basirah. Agar apa? Agar ia bisa beribadah pada Allah ala basirah. Apa artinya basirah? Enggak, di atas ilmu, ya. Basirah ini berbeda dengan alim atau dengan ilmu, ya. Ya. Kalau basirah, dia itu berilmu dan ilmunya itu menghiasi dirinya, ya. Tapi kalau ilmu aja itu belum tentu bisa menghiasi dirinya, karena banyak orang berilmu, banyak orang hafal Al-Quran, banyak orang hafal hadis, ya, tapi nggak menghiasi dirinya, ya. Ya, antum pasti tahulah siapa yang hafiz tapi dia apa, artis Instagram, selfie, ya. Nah, pakaian Naruto, padahal dia hafiz tuh Al-Quran, ya. Dia padahal hafiz 30 juz dan bacaannya bagus, tajwidnya bagus, tapi jati dirinya itu nggak sesuai dengan apa yang didapatkannya, ya. Jadi itulah perbedaan antara basirah dengan ilmu, ya. Basirah dia berilmu dan ilmunya itu menghiasi dirinya, Diamalkan gitu ya. diamalkan, ya. Jadi liya'budahu ala basirah, agar seseorang itu beribadah pada Allah di atas basirah, di atas ilmu,
Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk meminta pada Allah, untuk berdoa pada Allah, ya, dengan perantara nama-namanya. Ya. Dan ini bukan syirik. Kalau misalnya antum berdoa pada Allah, ya, memakai perantara yang tidak disyariatkan seperti misalnya kuburan wali, batu, pohon, ya, ini baru syirik, pelakunya kekal di neraka. Ya. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya, perantaranya itu memakai nama-nama Allah, itu malah disyariatkan, bukan syirik. Karena ini perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kalian dengannya, dengan asmaul husna tadi. Misalnya kita minta ampunan sama Allah, ya Ghafur, ya ighfirli, wahai zat yang maha mengampun, ampunilah aku. Paham di sini? Nah, Ghafur itu kan nama Allah. Ghafur nama Allah. Jadi kita minta ampunan sama Allah dengan perantara namanya, ya Ghafur ighfirli, wa ya Rahim irhamli, ya Razzaq urzuqni. Ya, jadi kita minta sama Allah dengan perantara namanya, dan ini disyariatkan. Ya, kalau misalnya antum perantaranya tuh nggak disyariatkan, ya itu baru syirik. Ya kan? Walaupun mereka membantahnya, kami, kata mereka apa? Kami mintanya tetap sama Allah, tapi pakai perantara ini, soalnya kan lebih kuat dia. Kalau pakai kuburan misalnya wali-wali, ya, antum kalau ke Jawa sana, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, ya, itu banyak tuh kuburannya, rame kuburannya, minta wasilah, minta doa, ya. Alasan mereka supaya doanya itu lebih kuat, diijabah. Mereka bilang kami nggak syirik, kami doanya tetap minta sama Allah, mereka ini perantara aja gitu. Ya itu nggak boleh, itu syirik namanya. Paham ya? Tetapi diulang lagi jadinya. Tapi kalau kita perantaranya menggunakan asmaul husna, itu malah disyariatkan. Gitu. Bahkan lebih kuat lagi doanya. Kalau misalnya antum sekedar gitu ya doanya, ya Allah kasih ini gitu, tanpa menggunakan nama-nama tadi, itu kurang kuat doanya, itu kurang kuat. Tapi kalau antum memakai perantara nama-nama tadi, itu doanya itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Kan orang banyak ngeluh, kenapa ya udah doa nggak dikabul-kabulkan gitu, karena antum doa antum nggak berkualitas. Iya, kurang berkualitas. Ya, jadi semakin seseorang itu mengilmui asma wa sifat, maka semakin berkualitaslah doa dia. Tadi kembali ke tadi jadinya, ya, kembali ke tadi, ya. Semakin seseorang mengilmui asma wa sifat, maka semakin berkualitaslah semua ibadah dia, baik doanya, baik sholatnya, puasanya, semuanya. Karena kita paham belajar asma wa sifat, gitu. Nanti ada yang kurang cocok. Misalnya dia minta rezeki, ya, tapi dia pakai nama Allah yang nggak sesuai. Contohnya Rahim artinya kan dat namanya penyayang, kan? Ya Rahim urzuqni, nggak cocok. Seharusnya ya Razzaq urzuqni. Ya, paham di sini? Paham ya? Atau ya Mudabbir irhamli, nggak cocok. Mudabbir apa artinya? Mudabbir zat yang maha pengatur. Kalau kita minta ya wahai zat yang maha mengatur, ampunilah aku, nggak cocok. Seharusnya ya Ghafur ighfirli, ya Ghafur ighfirli.
gitu. Paham? Nah, ini sekali lagi kita sampai di derajat ini ketika kita sudah mengilmui asma wa sifat. Ya kalau enggak ya nggak bisa. Nah, makanya kita tadi nggak sesuai dia. Apa? Mutakabbir. Sombong. Ya. Jadi Allah memiliki sifat sombong. Nah, tapi sombongnya bagus, nggak kayak sombong kita. Mutakabbir. Udah. Jam berapa nih? Oh, belum. Ya, jadi dalilnya tadi ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa hadza yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Dan dalil ini mencakupi dua doa ya, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Jadi doa terbagi menjadi dua. Ya, doa masalah dan doa ibadah. Beda ya. Ya. Di sini disebutkan fadu'aul masalah ya. Maka doa masalah, apa itu doa masalah? Antuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban ya. Engkau meminta pada Allah ya. Engkau meminta pada Allah menggunakan nama-nama Allah yang sesuai ya. Mithlu antakul ya ghafur ighfirli, ini dia tadi. Contohnya seperti engkau mengatakan ya ghafur ighfirli, wahai zat yang maha mengampun, ampunilah aku ya. Wa ya rahim irhamni, wahai zat yang maha pengasih ya, maka sayangilah aku. Wa ya hafidhu fadhni, wahai zat yang maha menjaga, jagalah aku. Paham? Ini doa masalah. Ya seperti doa biasa. Doa masalah seperti doa yang biasa. Ya. Wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu. Kemudian doa ibadah, wa du'aul ibadah anta ta'budallaha ta'ala bimuqtada hadhil asma. Ya, engkau beribadah pada Allah ya dengan konsekuensi dari nama-nama ini. Ya. Contohnya apa? Fataqu bitaubah ilahi li'annahu tawwab. Engkau bertobat pada Allah, kenapa? Karena dia zat yang maha penerima taubat ya. Jadi doa ibadah ini dia lebih umum. Kalau yang atas tadi doa masalah dia khusus. Doa pada umumnya kita minta pada Allah, ya Allah berikan aku istri, ya Allah berikanlah aku apa lagi? Kereta, berikan aku mobil, ya Allah masukkanlah aku dalam surga, berikan aku wanita yang soleha. Doa biasa, doa pada umumnya. Yang masalah tadi masalah, akan tapi doa ibadah dia lebih luas lagi ya. Jadi kita beribadah pada Allah dikarenakan konsekuensi dari nama-nama Allah ini. Misalnya kita bertaubat. Kenapa kita bertaubat? Karena Allah adalah At-Tawwab, zat yang menerima taubat ya. Wa tadhkurahu bilisanik li'annahu sami', dan engkau berzikir kepada Allah, kenapa? Li'annahu sami', karena dia zat yang maha mendengar. Lebih umum dia, lebih umum ya. Wa tata'ab budalahu bijawarihika li'annahu basir ya. Dan engkau beribadah dengan anggota badanmu li'annahu al-basir, karena dia apa? Zat yang maha melihat. Nah, kemudian wa takhshahu fi sir li'annahu latiful khabir, dan engkau takut padanya di dalam kesendirianmu. Kenapa? Li'annahu al-latiful khabir, karena dia zat yang maha meliputi. Ya, al-latiful khabir, zat yang maha meliputi. Jadi ini doa ibadah dia lebih umum, semuanya. Ya, salat, zakat, puasa itu doa juga, tapi doa ibadah, doaul ibadah. Adapun doa yang khusus yang seperti kita lakukan itu namanya doaul masalah. Paham di sini? Ya. Paham ya? Wa min ajal limanzilatihi hadhihi. Oh, mana nih?
Oh, ini salah ini. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Udah selesai kita ya? Ya. Apa? Bentar ya. Karena tutup dulu ya. Ya, selesai ya pelajaran kita. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.